Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pondok Lirboyo dalam segmen Ensiklopedia Buku Pondok Pesantren Lirboyo. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah penulis buku fikih kedokteran. Buku fikih kedokteran ini jarang ada santri yang bahas temanya kedokteran. Ini buku menarik sekali. Mungkin sebelum itu saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum. Monggo perkenalan dulu Bapak mungkin ke pemirsa. Terima kasih atas waktunya. Untuk nama saya Muhammad Syarif Subhan, asal saya aslinya dari Magelang. Okay. Cuman selama ini dan sampai detik ini masih aktif di Pondok Pesantren Lirboyo. Mulai dari tahun berapa? Saya masuk di Lirboyo tahun 2010 dan 2010. Iya, 2010 hingga saat ini masih aktif di Pondok Pesantren Lirboyo. Luar biasa. Jadi beliau ini bagi yang belum tahu, beliau termasuk pengajar Madrasah Hidayatul Muhtadin. Beliau termasuk Prumus Lajnah Bahsul Masail. Beliau termasuk menjabat sebagai Ketua Dema Amali Wilayah 1 Jawa Timur atau Persatuan Mahasantri Mahat Ali Wilayah 1 Jawa Timur. Nah, beliau juga pernah mengisi acara bedah buku bersama Undip Universitas Diponegoro dan juga bersama NUMSA atau NU Medical Student Association atau Persatuan Mahasiswa Kedokteran NU. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaannya ya. Pak Subhan, Iya. pada awalnya apa yang melatar belakangi jenengan untuk menulis buku Khazanah Fikih Kedokteran ini? Jadi gini Gus, awal mula itu kenapa buku ini dibuat sebenarnya latar belakangnya banyak. Cuman di antara salah satu dari beberapa motif yang paling sangat berkesan di hati saya itu satu. Ini karena satu perintah dari guru. Dari sebelum buku ini dibuat ada beberapa dawuh, beberapa instruksi dari guru-guru saya yang ada di Lirboyo agar santri itu juga menyikapi perkembangan ilmu kedokteran yang ada saat ini gitu. Melihat bahwa dari pesantren sendiri kan masih sangat langka. Betul. Sangat langka sekali menyikapi ilmu kedokteran. Di samping itu juga dari guru-guru kami itu banyak mempunyai kenalan dari para dokter yang sehingga banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada guru-guru kami. Akhirnya mulai dari latar belakang seperti itulah kemudian terinspirasi alangkah baiknya dari santri itu membuat buku karya yang bertemakan kedokteran. Akhirnya setelah itu kemudian dibuatlah buku fikih kedokteran ini seperti itu. Luar biasa. Ya. Jadi sekaligus menjawab tantangan zaman ya, Iya, karena betul sekali. kedokteran kan terus Berkembang. Jadi terus bagaimana ilmu fikih ini bisa mengawal Perkembangan ilmu kedokteran. Luar biasa. Terus bagaimana Islam memandang ilmu kedokteran dan sebenarnya seperti apa hukum mempelajarinya? Jadi gini, kalau sebenarnya perkembangan ilmu kedokteran itu sudah dimulai semenjak zaman dahulu. Kan yang namanya kedokteran itu kan sebuah ilmu yang membahas tentang bagaimana proses sakit seseorang. Bagaimana kalau ada orang sakit dia bisa sembuh dan lain sebagainya. Pastinya kalau ilmu kedokteran itu berkutat dalam hal ini, zaman Kanjeng Nabi pun juga itu sudah ada yang namanya sakit. Apalagi dulu masa Kanjeng Nabi kan juga banyak peperangan, banyak orang yang sakit, banyak orang yang patah kaki mungkin, patah tulang dan lain sebagainya. Sehingga ilmu kedokteran di peradaban Islam itu sebenarnya sudah dimulai semenjak zaman Kanjeng Nabi dahulu. Bahkan mungkin banyak orang-orang yang belum tahu istri Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah, itu juga mahir dalam ilmu kedokteran. Sehingga ada sahabat itu yang mengungkapkan seperti ini, "Wahai Aisyah, wahai Dewi Aisyah, saya tidak terkagum dengan ilmu fikihmu. Saya tidak terkagum dengan ilmu syairmu. Saya tidak terkagum juga dengan ilmu sejarah tentang bangsa Arab. Tetapi yang saya kagumi dengan ilmu yang jenengan miliki itu adalah ilmu kedokteran. Bagaimana engkau bisa mempelajari ilmu kedokteran? Dari mana engkau mempelajari? Kok bisa sampai semahir itu dan lain sebagainya." Sehingga dari ungkapan pujian sahabat ini mungkin dapat menggambarkan, oh berarti pada masa dahulu ilmu kedokteran itu sebenarnya juga sudah dipelajari gitu. Ini terkait perkembangan kedokteran di masa Kanjeng Nabi. Untuk setelah itu
perkembangan kedokteran juga sudah berkembang dan tetap berlanjut, hanya saja tidak begitu pesat gitu loh. Bahkan ada sebuah ungkapan yang menunjukkan kekecewaan kenapa ilmu kedokteran itu tidak maju di dalam dunia peradaban Islam. Ungkapan itu justru diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Imam Asy-Syafi'i itu mengungkapkan kata-kata kurang lebih seperti ini, bahwa Imam Asy-Syafi'i merasa menyesal kenapa sepertiga ilmu yang ada di dunia ini justru diserahkan kepada orang Nasrani dan Yahudi. Karena saat itu yang Sepertiga sangat ilmu itu yang dimaksud ilmu kedokteran, kedokteran. ya, karena beliau menganggap bahwa ilmu kedokteran itu hampir dalam segala bidang itu sangat ada kaitan eratnya dengan ilmu kedokteran, sehingga beliau mengungkapkan sepertiga dari ilmu yang ada, maksudnya itu ialah ilmu kedokteran, itu justru dikuasai oleh orang Nasrani Yahudi, seperti itu. Sehingga beliau mungkin ini adalah sedikit ungkapan kekecewaan beliau yang mana saat itu ilmu kedokteran belum bisa berkembang secara pesat, meskipun sudah ada itu. Seiring dengan berkembangnya zaman, setelah itu baru ada istilah itu penerjemahan dari kitab-kitab ajam, kitab-kitab yang di luar Arab, mulai dari Hindia, Yunani, dan lain sebagainya. Kemudian kitab ini diterjemahkan pada masa dinasti Abbasiyah gencar-gencarnya. Setelah ada agresif tentang penerjemahan, salah satu yang giat diterjemahkan itu juga ilmu kedokteran. Sehingga ilmu kedokteran setelah ada penerjemahan, banyak pengembangan-pengembangan, sehingga muncullah atau terjadilah masa keemasan ilmu kedokteran di dalam dunia Islam. Kurang lebih secara singkat gambaran perkembangan ilmu kedokteran seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu kedokteran sudah dikenal sejak zaman Nabi, Sudah. bahkan Siti Aisyah itu dipuji oleh salah seorang sahabat sebagai ahli Kedokteran juga. ahli kedokteran. Ahli kedokteran juga, Luar biasa. Terus berkembang, Berkembang. namun tidak pesat, sampai Imam Syafi'i itu Sedikit mengungkapkan sedikit itu. mengungkapkan perasaan kecewanya. Kecewa. Kenapa sepertiga ilmu itu malah dikuasai oleh orang non-muslim. Ya, non-muslim. Luar biasa. Terus setelah itu masa keemasan Masa-kemasan. ada di dinasti Abbasiyah. Iya, betul sekali. Nah, ini sebagai tambahan pengetahuan kita, siapa saja sih tokoh-tokoh muslim yang berjasa dalam ilmu kedokteran dan kontribusi apa aja yang pernah dicapai oleh mereka? Oh iya, berarti ini hampir ada kelanjutan dengan pertanyaan yang tadi. Setelah mencapai puncak perkembangan keemasan dalam dunia kedokteran, kemudian muncul tokoh-tokoh muslim yang membidangi tentang ilmu kedokteran. Tokoh-tokoh muslim itu ada yang namanya Ibnu Sina, ada yang namanya Imam Ibnu Rusdi, ada yang namanya Az-Zahrawi, ada yang namanya Ibnu Nafis, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Cuman dari tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi, ini saya kira tokoh-tokoh yang sangat menonjol, bahkan diakui oleh orang-orang barat gitu. Saya contohkan seperti halnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu sampai terkenal di dunia barat dengan sebutan bahwa beliau itu mempunyai kitab yang kitab itu dianggap sebagai kitab sucinya dalam bidang kedokteran. Sampai-sampai karya Ibnu Sina yang berjudul Al-Qanun fit Tibb itu dijuluki sebagai kitab suci. Ini kan mungkin karena karya beliau, karena keilmuan beliau yang dituangkan dalam kitab itu sangat luar biasa sekali. Sehingga banyak dari akademisi orang-orang barat itu, oh ini kitab suci dalam ilmu kedokteran. Juga ada juga tokoh namanya Ar-Razi. Ar-Razi itu oleh orang-orang barat disebut dengan Rases. Ar-Razi ini mempunyai kitab yang namanya Al-Asrar. Al-Asrar itu sebuah kitab yang membahas tentang ilmu kimia. Kitab Al-Asrar ini kurang lebih dijadikan sebagai rujukan dalam pembahasan ilmu kimia 200 tahun. Ini kan membuktikan bahwa selama 200 tahun ini kan kira-kira tidak ada yang menandingi dari karya beliau. Sehingga sampai 200 tahun karya beliau ini dijadikan sebagai rujukan. Karya-karya beliau ini juga diterjemahkan dalam barat. Salah satunya kayak karya Ar-Razi yang berjudul Tibbul Mansur, itu diterjemahkan di kota Milan. Itu seluruh kitab isi full itu diterjemahkan di kota Milan. Kemudian sebagian bab-bab tertentu yang mungkin dianggap sangat penting itu diterjemahkan di kota Italia, sama satunya lagi itu Jerman, kalau nggak salah Jerman, diterjemahkan di kota Jerman. Kemudian ada lagi yang lebih spektakuler ini.
Yang lebih spektakuler itu karyanya Az-Zahrawi. Az-Zahrawi itu mempunyai kitab yang berjudul At-Tasrif Liman Ajiza Anil Taklif. Kitab ini dijadikan rujukan, bahkan dijadikan kurikulum kurang lebih selama 500 tahun. Dan kitab ini bukan hanya sekedar diterjemahkan, kemudian dipelajari enggak, tapi juga dijadikan kurikulum wajib. Ini kitab ini dijadikan kurikulum wajib di Universitas Salerno, University Salerno. Itu sampai sekarang? Kalau untuk detik ini saya belum tahu, cuma saya baca dari referensi buku, yang mana buku itu dibuat tahun 2009 saya baca itu. Di situ dinyatakan bahwa ya seperti tadi, karya beliau itu dijadikan kurikulum di University Salerno. Kemudian ada juga di University Montpellier, itu juga dijadikan kurikulum di sana. Ini kan membuktikan bahwa karya-karya tokoh-tokoh orang Muslim itu juga sangat mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran saat itu. Ini dari sisi karya ilmiahnya. Kemudian dari sisi pembuktian realnya, itu karya-karya beliau itu juga masih digunakan sampai saat ini. Salah satunya itu dapat diceritakan seperti ini. Dulu itu kalau ada orang terluka, begitu ada orang terluka itu, maka cara mengembalikan luka yang mungkin sobek dan lain sebagainya itu tidak menggunakan benang sebenarnya. Dulu itu kalau di Afrika Selatan sama di Amerika, cara mengembalikan kulit ketika sobek semisal terluka, cara mengembalikannya itu pakai gigi semut. Jadi ujungnya semut kan kadang ada ujung yang bisa menggigit. Nah, itu nanti cari semut, kemudian digigitkan agar menahan antara dua ujung sobekan itu. Lah kemudian dipotong kepalanya. Itu keadaan di sana ilmu kedokteran masih saat itu. Tapi dari tokoh-tokoh Muslim saat itu sudah mengembangkan yang namanya katgut. Katgut itu adalah benang khusus yang digunakan untuk menjahit, yang saat itu dibuat dari usus sapi dan usus kambing. Ini gambarannya seperti itu. Juga termasuk alat-alat juga masih banyak yang digunakan sampai sekarang. Karya-karya ulama Muslim itu kurang lebih ada 29 jenis alat operasi yang sampai saat ini itu masih digunakan. Sehingga yang namanya operasi itu kan bukan hanya alatnya satu gunting, enggak. Tapi untuk memotong ini alatnya ini, untuk membedah ini, dan lain sebagainya. Kurang lebih sampai ada 28 jenis alat operasi yang sampai saat ini masih digunakan juga. Mungkin hanya modelnya saja yang berbeda. Tapi untuk jenis dan fungsi-fungsinya itu masih sama dengan karya-karya yang ditemukan oleh beliau saat itu. Luar biasa berarti. Luar biasa. Jadi semenjak zaman dulu, seperti Ibnu Sina, Ar-Razi, Ibnu Nafis, Ibnu Rusdi juga. Ibnu Rusdi dan lain sebagainya, banyak ulama yang berkontribusi di dunia kedokteran. Dan bahkan sampai sekarang, mulai dari karya ilmiah atau hasil penemuan-penemuan beliau pun masih dipakai sampai sekarang. Nah, ini tadi juga ada pertanyaan yang belum terjawab. Tadi itu kelewatan sepertinya. Nah ini, melihat banyak ulama yang ternyata berkontribusi dalam dunia kedokteran. Sebenarnya bagaimana sih hukum mempelajari ilmu kedokteran? Terkait masalah hukum mempelajari, sebenarnya kalau kita menggali langsung dari hadis Kanjeng Nabi, itu memang tidak ada semisal Kanjeng Nabi mengungkapkan ilmu kedokteran itu hukumnya seperti tidak ada. Tapi ada sebuah dari sabda Kanjeng Nabi yang dapat kita pahami, bahwa beliau itu juga sangat mendukung terhadap ilmu kedokteran, perkembangan ilmu kedokteran itu sendiri. Beliau pernah dawuh, salah satu dawuhnya beliau itu seperti ini. Tadawwaw ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Dari kata-kata perintah berobatlah, ini kan menunjukkan bahwa kalau kita disuruh berobat, otomatis kan kita ya membutuhkan yang namanya orang yang mengobati. Orang yang mengobati kan ya artinya dokter itu sendiri. Sehingga kalau kita disuruh untuk berobat, maka secara otomatis kita juga dituntut adanya seorang yang mengobati gitu loh. Sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengungkapkan bahwa ilmu kedokteran itu merupakan sebuah ilmu yang sifatnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya dalam sebuah tempat itu harus ada orang yang membidangi dalam ilmu kedokteran, yang orang tersebut sudah mencukupi dari apa-apa yang dibutuhkan terkait dengan kedokteran. Beliau mempunyai tendensi bahwa
setiap apapun yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, yang mau tidak mau itu harus ada, maka itu nanti hukumnya akan menjadi fardu kifayah. Beliau mencontohkan secara langsung, salah satunya hal yang dibutuhkan oleh umat atau demi keberlangsungan kemaslahatan umat itu adalah ilmu kedokteran dan ilmu matematika. Sehingga beliau sangat tegas, ilmu fardu kifayah salah satunya adalah ilmu kedokteran itu sendiri gitu. Sehingga bagaimana kita mempelajari ilmu kedokteran, ya hukumnya fardu kifayah. Kalau belum ada yang mempelajari, maka semuanya akan tertuntut untuk mempelajari. Kalau itu memang sudah cukup, ya maka gugurlah hukum tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi mempelajari ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Harus ada seorang muslim yang Membidangi dalam ilmu kedokteran. Nah, buku ini tuh menarik sekali karena terdapat bab yang menjelaskan tentang hidup sehat ala Nabi. Nah, dan di buku ini tuh dikatakan bahwa dibuatkan sub. Di buku ini tuh dibuatkan sub khusus bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan seorang dokter. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa sehingga Rasulullah itu dapat dianggap sebagai dokter. Oh iya. Jadi gini, di dalam buku yang dibuat saya bersama teman-teman memang ada sebuah sub yang menyatakan Kanjeng Nabi itu dokter. Sebenarnya ungkapan ini itu adalah ungkapan yang diambilkan dari sebuah beberapa analisa yang mana banyak dari hadis-hadis Kanjeng Nabi, banyak dari isyarah-isyarah Kanjeng Nabi yang semuanya itu sangat berkaitan erat dengan kedokteran. Kalau menisbatkan Kanjeng Nabi sebagai dokter itu pada dasarnya memang belum ada di masa sahabat kemudian memanggil Kanjeng Nabi sang dokter misal, atau dari ulama setelahnya itu beliau itu sang dokter, memang belum ada. Cuman buku ini karena melihat bahwa apa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu sangat berkaitan dengan kedokteran, kemudian beberapa anjuran-anjuran, kemudian beberapa mungkin obat-obat herbal yang saat itu juga telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi yang berkhasiat dengan pengobatan dan lain sebagainya, sehingga kami menisbatkan dalam hal ini kalau dipandang dari sudut ini beliau itu juga mahir sebagai dokter gitu. Karena beliau sangat mahir dengan kedokteran, oleh sebab itu maka kami juga menisbatkan ini Kanjeng Nabi ini juga membidangi dalam ilmu kedokteran. Karena nyatanya juga didukung ada istilah ulama-ulama dahulu itu tibun nabawi. Tibun nabawi kan kedokteran ala Nabi kan, seperti itu kurang lebih ya. Oleh sebab itu maka di dalam buku ini ada penamaan bahwa Kanjeng Nabi sebagai sang dokter. Ini luar biasa, berarti Rasulullah SAW ini dianggap sebagai dokter bukan tanpa alasan, tapi karena memang anjuran-anjuran beliau, sunnah-sunnah beliau itu memang terbukti berkhasiat ya secara ilmu kedokteran. Dan juga ulama-ulama juga banyak yang membahas tentang tibun nabawi, kedokteran ala Nabi. Berarti obat-obatan herbal beliau itu memang terbukti berkhasiat secara ilmu kedokteran. Jadi pas ketika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu juga dokter ternyata. Nah ini dilihat dari judulnya, sebenarnya hubungan antara fikih dan kedokteran itu seperti apa? Untuk hubungan fikih dengan kedokteran, sebenarnya fikih itu tidak bisa terlepas dari ilmu kedokteran. Mau tidak mau, sebagian beberapa permasalahan yang ada di dalam fikih ini harus diselesaikan melalui ilmu kedokteran. Sehingga benar sekali kalau dikatakan bahwa Islam itu mempunyai keterkaitan erat dengan ilmu kedokteran. Karena nyatanya di dalam permasalahan ma'ul musamas, jadi ada di dalam fikih itu para ulama menghukumi air yang dipanaskan melalui terik matahari yang diwadahi dengan bejana. Air yang dipanaskan melalui terik matahari yang diwadahi bejana, para ulama memberikan keputusan hukum ini adalah makruh untuk digunakan. Baik wudhu, baik digunakan untuk mandi, baik diminum dan lain sebagainya, para ulama menghukumi makruh. Ketika ini dianalisa, kenapa ini kok air ini hukumnya makruh? Ternyata ditemukan di dalam kitab Al-Um. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri menghukumi, saya menghukumi air musammas, ini kan istilahnya air musammas atau air yang dipanaskan oleh terik matahari, itu saya menghukumi makruh atas dasar karena dari sudut pandang kedokteran, tidak lain dan tidak bukan ya karena sudut pandang ilmu kedokteran itu sendiri. Seiring berkembangnya waktu, para ulama itu menghukumi
sepisal Imam Ar-Romli dan lain sebagainya pada kurun masa itu, bahkan air musamas ini bukan hanya menjadi makruh, tapi ini akan bisa naik menjadi hukum haram digunakan apabila ada seorang dokter yang mengklaim kepada salah seorang, kamu tidak boleh memakai air ini karena kondisi kamu lemah. Lah ketika ada sudah klaim dari dokter seperti ini, hukum yang asalnya itu makruh itu bisa naik menjadi hukumnya haram setelah ada klaim dari dokter. Nah ini kan hal seperti ini membuktikan bahwa berarti hukum fikih, perkembangan fikih itu juga sangat dipengaruhi oleh dokter gitu loh. Bahkan bukan hanya masalah ini saja, nanti ada kaitannya dengan masalah nikah juga ada, berkaitan dengan kisos juga ada, dan lain sebagainya, itu masih banyak yang berkaitan dengan kedokteran. Hukum-hukum yang ada dalam fikih itu nggak bisa lepas dari banyak yang berhubungan dengan kedokteran ya. Seperti sekali. Contohnya tadi air musamas. Dan juga ternyata dalam bab nikah, dalam bab fikih lain juga ada yang tergantung dari dunia kedokteran. Iya, betul sekali. Luar biasa. Nah ini, saya pernah mendengar hadis tarkul asya mahromah. Atau nggak makan malam itu bisa mempercepat pikun. Atau semisal anjuran puasa. Nah itu apakah bertentangan dengan sudut pandang ilmu kedokteran? Jadi gini, untuk sebuah hadis yang berbunyi tarkul asya mahromatun, ini kan kalau diterjemahkan kurang lebih tarkul asya meninggalkan makan malam, karena al asya itu kan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dipahami asya itu adalah makan malam. Jadi tarkul asya mahromatun, meninggalkan makan malam dapat berakibat pikun, mungkin akan mempercepat pikun, melemahkan anggota tubuh dan lain sebagainya. Sebenarnya waktu saya membaca hadis ini juga sempat, ini kok nampaknya janggal, agak berbeda dengan pemahaman di dalam dunia kedokteran. Karena dunia kedokteran itu kan kalau makan malam terlalu sering, tiap hari makan malam terus menerus, itu kan justru berakibat tidak baik, tidak sehat, karena berdampak obesitas, dia nanti terlalu gemuk dan lain sebagainya. Sebab malam itu kan secara umum setelah dia makan kan tidak beraktivitas, sehingga sebenarnya kalau tubuh terlalu banyak makan, akhirnya nanti kan efeknya obesitas. Lah setelah saya memahami ini kok kayaknya ini ada pertentangan gitu loh. Ternyata enggak itu kalau dipahami. Jadi pola pikirnya gini, ternyata makna al-asa itu kalau dilihat di dalam kamus itu makan malam, namun bukan mutlak makan malam jam 12 malam, jam 11 atau bahkan jam 1, enggak seperti itu. Al-asa itu artinya waktu sore setelah matahari itu terbenam sampai jam 8 malam saja. Untuk setelahnya jam 8 malam itu tidak dikatakan al-asa. Sehingga yang dimaksud dari tarkul asa itu ya makan mungkin antara jam 6, jam 7, dan mentok hanya jam 8 saja. Nah setelah saya ngobrol-ngobrol dengan pakar kedokteran, karena kan dalam saya membuat buku ini kan juga dibimbing oleh dokter. Jadi salah satu dokter yang membimbing saya itu satu dari Profesor Dr. Rahmat Ramadhani yang menjadi Direktur Rumah Sakit Islam di Jemur Sari. Kemudian ada satu lagi yaitu Dr. Niam atau yang sering disebut dengan Gus Niam. Gus Niam ini menjadi ketua Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Beliau juga mengajar di bidang kedokteran di Universitas Brawijaya Malang. Nah, saya ngobrol-ngobrol, ternyata kalau makan malam yang sebelum jam 8 malam itu tidak terlalu berpengaruh. Yang sangat berbahaya itu jika nanti makannya itu lebih mungkin jam 10, jam 11, jam 12, begitu dia makan, kemudian dia tidur. Lah itu yang sangat berbahaya. Dan kalau memang prakteknya seperti itu, Islam pun juga tidak menganjurkan makan, setelah makan dia langsung tidur. Itu sangat tidak dianjurkan. Makanya Islam kan untuk makan malam itu kalau terpaksa dia makan malam ya setelah makan dia disunahkan untuk jalan-jalan dahulu, jangan langsung tidur karena mungkin efeknya seperti itu. Sehingga dengan pemahamannya seperti ini kan sebenarnya sinkron gitu antara hadis Kanjeng Nabi dengan pemahaman ilmu kedokteran yang berkembang saat ini. Seperti ada pertentangan berarti ya. Untuk ada. puasa juga mengandung banyak hikmah dan telah dijelaskan di buku fikih kedokteran. Iya, sama. Untuk masalah puasa juga sama, sehingga kalau orang mengatakan kalau puasa itu tidak menyehatkan karena puasa itu dia harus tidak makan sehari, padahal kita dituntut tubuh kita itu membutuhkan asupan makan dan lain sebagainya, itu pemahaman keliru. Karena secara sederhananya gini, orang itu kalau tidak
makan, maka metabolisme tubuh itu juga akan menurun. Karena apa yang kita makan kan juga tidak ada, sehingga metabolisme turun, sehingga kebutuhan air pun juga akan menurun. Sehingga puasa ini sangat tidak berpengaruh gitu, tidak mempengaruhi terhadap kondisi tubuh gitu. Untuk nanti lengkapnya ya nanti bisa di buku itu juga sudah sangat dijelaskan dengan gamblang dan jelas. Nah, nggak ketinggalan, buku ini ternyata juga membahas tentang hal-hal yang sangat aktual. Salah satunya pandemi, yang semua orang ini ikut merasakan dampaknya. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang pandemi, dan bagaimana kiat-kiat kita agar bisa terbebas dari wabah yang sedang menjangkit ini? Iya, sebenarnya terkait masalah pandemi itu sudah ada semenjak zaman dahulu, termasuk di masa-masa Kanjeng Nabi, awal-awal dulu, sampai Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar dan lain sebagainya, itu yang namanya wabah itu sudah ada. Sehingga untuk menyikapi wabah yang terjadi saat ini, kita dapat melihat sebenarnya bagaimana tuh ulama-ulama dahulu, para sahabat menyikapi tentang ketika terjadi pandemi. Salah satu yang dapat kita ambil contoh, semisal pada masa Sayyidina Umar. Dulu itu pernah Sayyidina Umar itu mau pergi ke kota Syam. Ketika sudah beliau pergi bersama dengan sahabat, di tengah perjalanan, tepatnya di dekat daerah Tabuk, ada sebuah kabar yang menyampaikan kepada rombongan Sayyidina Umar, menyatakan bahwa di Syam itu sekarang ada sebuah wabah. Lantas bagaimana? Ketika ada kabar seperti itu, kemudian Sayyidina Umar berhenti kemudian bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Ternyata di Syam ini sedang ada wabah. Lantas ini bagaimana? Kita mau dilanjutkan masuk ke kota Syam atau bagaimana? Kemudian saat itu Sayyidina Umar mencari beberapa keterangan dari beberapa hadis dan lain sebagainya. Kemudian ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf menghadap kepada Sayyidina Umar. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada sebuah hadis Kanjeng Nabi yang menyikapi tentang masalah wabah. Beliau menyampaikan bahwa ketika di sebuah daerah itu terjangkit sebuah wabah, maka fala takdumuhu, maka janganlah kamu masuk ke daerah tersebut. Dan jika di sebuah daerah itu terjangkit wabah, sedangkan kamu ada di situ, maka kamu jangan keluar dari tempat tersebut. Ini kan dapat dipahami, ketika di situ ada wabah, ya kita jangan mendekat. Artinya kita tetaplah diam di situ. Dan ketika kita sudah berada di sebuah tempat yang tempat itu ada wabahnya, maka ya kita jangan keluar, karena kalau kita sudah di situ kok kita keluar, maka sama saja kita akan membawa penyakit itu. Sehingga mirip konsep lockdown gitu. Ya? Aslinya sebenarnya kalau dipahami ini kan itu semenjak zaman sama. Sahabat juga udah ada. Sebenarnya sudah ada, secara konsep pemikiran itu sudah ada. Kan karena kalau kita nanti masuk, kita sama saja mendatangi wabah itu. Kalau kita sudah di situ, kita jangan keluar. Nanti akan menularkan ke yang lain. Karena akan mengeluarkan yang lain. Sebenarnya ini kan model-model yang seperti ini yang diterapkan zaman sekarang, kayak lockdown dan lain sebagainya, itu sudah ada. Bahkan istilah kayak social distancing dan lain sebagainya itu sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Banyak itu karya-karya ulama dahulu yang membahas tentang namanya social distancing. Secara pemikiran ya, meskipun mungkin kalau nama ya tidak social distancing, cuma secara pola pikir itu sama. Sehingga yang namanya wabah itu sekarang yang gencar, kan ada sekarang itu orang yang, lah masjid kok ditutup, tempat ibadah, kita tidak boleh mengadakan acara-acara dan lain sebagainya. Sebenarnya kejadian seperti ini sudah ada. Bahkan 700 tahun yang lalu di dalam kitab As-Suluk itu, di sana diceritakan bahwa situasi saat itu pernah terjadi sebuah situasi wabah yang mana akibat dari wabah tersebut mengakibatkan hampir semua masjid itu ditutup. Tidak ada masjid yang buka. Adzan ditiadakan juga. Hanya menyisakan satu tempat saja yang masih adzan. Itu bisa nanti cerita itu dibuka di dalam kitab As-Suluk. Sehingga efeknya juga sama. Istilahnya kegiatan walimah, kegiatan al-afroh. Al-afroh itu kan kegiatan mungkin acara perayaan-perayaan, itu juga ditiadakan semua. Itu kejadian itu sekitar tahun 700 Hijriah. Mungkin kalau Masehinya ya kurang lebih sekitar abad ke-12. Itu juga sudah ada digambarkan di dalam kitab As-Suluk, bahwa dulu juga pernah. Sehingga ya bukan hanya zaman sekarang saja, sebenarnya wabah itu juga
semenjak zaman dahulu, dan cara penanganan yang ada, misal kita jangan keluar dari rumah, kita jangan pergi ke kota-kota lain untuk bepergian mungkin dan lain sebagainya, itu juga sudah ada konsep-konsep yang seperti itu. Dan kalau kita menerapkan seperti itu juga saya kira kok ya berarti ini sama dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu seperti itu. Ya, jadi himbauan-himbauan pemerintah saat ini juga nggak jauh beda dari Nggak jauh beda. kejadian-kejadian yang ada di zaman sahabat, zaman ulama zaman dahulu. Iya benar. Oke, ini harapan dari penulis dengan adanya buku ini untuk para pembaca. Oh, iya, jadi harapan saya terkait adanya buku ini, saya sangat berharap sekali kan kalau kita melihat di dunia luar itu kan sebenarnya diakui atau tidak antara anak-anak pesantren dengan mahasiswa khususnya di dalam bidang kedokteran, mau nggak mau sebenarnya ini kan belum ada komunikasi yang baik. Gitu loh. Anak pesantren tidak memahami bagaimana perkembangan ilmu kedokteran. Anak-anak kedokteran, mahasiswa-mahasiswa kedokteran tidak memahami bagaimana perkembangan yang harusnya disikapi. Perkembangan kedokteran itu harus disikapi bagaimana. Mungkin sudut pandang ajaran-ajaran Islam itu kalau dari sudut pandang ilmu kedokteran bagaimana. Ini kan saya kira belum ada komunikasi yang baik. Nyatanya buku ini juga masih sangat langka. Baru Pondok Lirboyo mungkin yang mengawali dan mungkin setelahnya semoga nanti banyak juga dari kalangan aktivis pesantren yang segera menyusul. Begitu juga sebaliknya, sehingga harapannya ketika buku ini sudah jadi ya akan ada sebuah komunikasi yang baik, kesinkronan yang baik, sehingga kita mengembalikan kejayaan zaman dahulu yang mana antara kedokteran dan Islam itu ya berjalan dengan seiringan, berjalan dengan bareng gitu. Jadi luar biasa, kalian-kalian yang ada di rumah jangan lupa beli buku ini karena sangat menarik dan jarang sekali dibahas di pondok-pondok. Bagaimana tentang hubungan antara ilmu fikih dan ilmu kedokteran, dan dibahas secara lengkap dan tentunya dengan cerita-cerita yang menarik juga di dalamnya. Bagi para penonton, untuk yang minat untuk membeli buku ini bisa langsung segera dibeli di lirboyo.net/lirboyopress atau bisa klik di link di deskripsi di bawah ini. Saya berterima kasih pada Pak Subhan, narasumber kita malam ini. Jangan lupa nantikan konten-konten selanjutnya di channel Pondok Lirboyo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.